Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro World. Kita bersyukur kita masih dapat bertemu secara online di pemuritan Mastro in Christ, dan kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita percaya setiap kebenaran firman menjadi tuntunan bagi langkah-langkah kita dan juga bagi Mastro World. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami dan juga atas bisnis kami Mastro World. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk perlindungan, untuk pertolongan Tuhan, sehingga kami terus Engkau topang sampai hari ini. Malam hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu, mohon Roh Kudus Engkau memberikan kami hikmat dan tanah hati yang subur sehingga kami boleh menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita ingat di awal tahun 2023, CEO kita Bapak Sugiono sempat membagikan pokok-pokok pikiran dan visi beliau yang dia tuangkan dalam sebuah tulisan. Ada beberapa poin yang sangat penting dan itu menjadi visi bagi Mastro World sepanjang tahun 2023 ini. Dan melalui pemuritan ini kita akan mempelajari pokok-pokok pikiran itu satu demi satu. Dan minggu ini kita akan pelajari satu poin yang sangat penting, yaitu optimisme. Tahun 2023 ini kita harus optimis, kita harus semangat, kita harus percaya diri sehingga kita dapat bekerja dengan maksimal dan kita dapat memberikan hasil yang maksimal juga. Dan firman Tuhan itu banyak sekali mengajarkan anak-anaknya untuk punya sikap hidup yang optimis, yang percaya diri. Dan kita akan pelajari dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Judulnya Aman dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Yang menarik di ayat 3, saudaraku, dalam bahasa Indonesia ditulis dalam hal itu pun aku tetap percaya, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Di dalam bahasa Inggris dituliskan in this I will be confident. Jadi Daud memiliki kepercayaan diri karena poin-poin yang dia tuliskan di atas, walaupun keadaan di depan matanya bukan kondisi yang terbaik, bukan keadaan yang teraman. Saudara, ada satu kisah yang sangat menarik. Seorang anak kecil ketika dia berumur 2 tahun ditanya oleh orang tuanya dia mau jadi apa. Dengan bangga dia katakan dia mau jadi pilot. Tetapi ketika dia beranjak besar, dia banyak mendengar bahwa pesawat terbang itu banyak yang jatuh, banyak yang terbakar di udara. Dia menjadi takut, dan karena ketakutannya dia mengganti cita-citanya dari seorang pilot menjadi seorang nahkoda kapal. Tetapi lagi-lagi dia mendengar bahwa ada banyak kapal yang karam di laut, yang tenggelam. Mungkin dia nonton film Titanic dan dia menjadi takut, dia menjadi pesimis, dan dia berpikir sepertinya menjadi nahkoda tidak aman, dan dia mengganti cita-citanya. Dia katakan dia mau menjadi masinis kereta. Dan seperti kita tahu, ada banyak berita-berita mengenai kereta yang mengalami tabrakan, kereta yang tergelincir, dan semuanya itu membuat dia takut. Dan akhirnya dia mengganti kembali cita-citanya dari masinis kereta. Dia katakan dia mau jadi supir bus saja. Dan tentu saja kita tahu apa yang terjadi dengan bus-bus luar kota. Ada banyak yang mengalami kecelakaan, tabrakan, jatuh ke dalam jurang. Dan anak ini menjadi ketakutan dan dia pikir wah tidak aman juga.
kalau saya jadi supir bus. Dan akhirnya dia berpikir sebaiknya saya jadi tukang parkir saja. Karena tukang parkir itu aman dari kecelakaan. Tukang parkir itu pekerjaan yang tidak banyak resikonya. Saudara, waktu kita kecil seringkali kita menghadapi hidup, melihat hidup dengan tangan yang terbuka lebar. Kita bermimpi besar, kita punya keinginan-keinginan yang tinggi, kita punya cita-cita yang tinggi. Tetapi berjalannya waktu, karena kita melihat sekeliling kita apa yang terjadi, mungkin kita mendengarkan perkataan orang lain, kita menjadi skeptis, kita menjadi pesimis, dan akhirnya kita menjalani hidup dengan tangan tertutup. Kita menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, karena kita tidak berani dengan resiko yang ada. Akhirnya kita hidup dengan sikap mencari aman. Apalagi ketika kita menghadapi pandemi selama 2,5 tahun, dan sampai saat ini pun kita dibiasakan untuk hidup seperti katak dalam tempurung. Kita mau mencari kehidupan yang aman daripada di luar ada banyak resiko, dan itu menjadi karakter baru yang terbangun dalam diri banyak manusia. Dan saat ini ketika pandemi sudah usai, kita takut untuk maju, kita takut untuk melangkah, apalagi ketika kita masuk di tahun yang baru. Kita banyak mendengar berita, kita banyak mendengar prediksi bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, tahun ini adalah tahun yang gelap, tahun ini adalah tahun yang sukar. Saudaraku, hal-hal ini yang dikatakan oleh Daud itu tidak berlaku bagiku, karena dalam hal itu pun aku tetap percaya. In this I will be confident. Kita lihat saudaraku, di ayat-ayat sebelumnya, dengan iman, dengan percaya, Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Walaupun prediksi para ahli mengatakan ekonomi dunia itu akan gelap, akan resesi, tetapi kita berpegang pada satu iman dan pengharapan bahwa Tuhan adalah terang kita. Berarti ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita memiliki terangnya yang ajaib, yang tidak ada satupun kegelapan dapat bertahan melawan terangnya. Dan terangnya akan menuntun kita, menunjukkan jalan-jalan yang sudah Dia pilihkan untuk kita. Dan dikatakan Tuhan adalah keselamatanku. Artinya Tuhan adalah penjamin dalam kehidupan kita. Tuhan adalah kota benteng yang akan menjaga kita, perlindungan kita di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun kita dalam bahaya, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada keselamatan yang akan Tuhan sediakan. Dan dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, kalau Allah berada di pihak kita, siapa yang menjadi musuh kita? Tidak pemerintah, tidak penguasa, tidak ekonomi dunia. Kalau Tuhan Allah yang berada di pihak kita, maka Dia yang akan berperang bagi kita. Bahkan di ayat 2 dikatakan, meskipun ada penjahat-penjahat yang mencoba menyerang, ada lawan-lawan dan musuh-musuh di sekeliling kita, Daud berkata, aku tetap percaya. Penjahat-penjahat, lawan-lawan musuh mungkin itu adalah masalah-masalah di depan mata kita, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Di sana pun kita akan tetap percaya. I will be confident. Itu adalah sikap optimisme yang harus saudara dan saya miliki. Optimis bukan karena kita pongah, kita merasa kita hebat, kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa, tetapi optimis karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, yang tidak ada hal satupun yang mustahil bagi Dia. Dia yang akan membuka jalan-jalan di padang belantara. Dia yang akan membuat sungai-sungai di padang gurun.
asalkan kita berjalan bersama dengan Dia, asalkan kita terus menaruh harapan pada Dia, dan asalkan kita tetap percaya kepada kasih setia dan kemurahan-Nya. Sangat manusiawi jika saudara dan saya memiliki ketakutan, kekhawatiran, was-was. Tetapi malam hari ini kita mau belajar menaruh kepercayaan kita, berserah penuh dan percaya penuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa punya optimisme memandang masa depan, memandang tahun ini, karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu, dan kita akan ditolong Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tadinya tidak mungkin, yang tadinya kita tidak sanggup, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan. Saudara yang terkasih, hidup dengan optimisme akan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Setiap pagi kita bangun dengan semangat yang baru. Kita excited dengan hal-hal yang dapat kita lakukan hari ini, karya-karya yang dapat kita hasilkan hari ini. Optimisme membuat kita melihat hal-hal baru. Kita mau belajar hal-hal baru. Optimisme melihat masalah dan tantangan adalah satu sarana untuk kita belajar, satu sarana untuk kita menjadi lebih baik. Optimisme membuat kita berani berinovasi. Optimisme membuat kita berani bergerak, sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung, tapi kita keluar dan kita melihat ada banyak harapan-harapan, kesempatan-kesempatan yang tersedia di depan mata. Optimisme membawa kita kepada kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan yang terbentang luas, yang tidak terbatas di depan mata kita. Mari kita masing-masing pribadi komitmen untuk belajar hidup lebih optimis. Memang tidak mudah, tetapi hari demi hari kalau kita belajar dan membiasakan diri memiliki sikap optimis, maka kita akan terbentuk menjadi orang yang percaya diri, orang yang yakin, dan orang yang terus mau maju dan mencoba banyak hal baru. Hal yang paling sederhana untuk belajar menjadi orang yang optimis adalah setiap hari kita mencoba fokus dan melihat hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita terbiasa untuk melihat dan fokus hal-hal yang buruk pada masalah-masalah, maka kita akan menjadi orang-orang yang skeptis, yang pesimis, yang gampang putus asa. Tetapi kalau kita membiasakan diri di dalam tim kita, di dalam kantor kita, di dalam toko kita, untuk seluruh tim melihat hal-hal baik yang terjadi dalam satu hari itu, maka kita akan terbiasa memusatkan pikiran pada hal-hal baik, pada hal-hal positif, dan hal-hal baik yang kita lihat itu akan menumbuhkan iman percaya kita, dan itu akan menumbuhkan harapan kita bahwa hari esok adalah hari yang lebih baik, bahwa hari-hari ke depan itu menyediakan kemungkinan-kemungkinan yang lebih positif untuk pekerjaan kita, untuk bisnis usaha dan toko-toko kita. Mari saudaraku, kita miliki sikap optimis dan kita belajar untuk komitmen mulai hari ini memandang kehidupan penuh dengan harapan, karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji Dia akan menyediakan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Hidup saudara dan saya tidak tergantung apa kata dunia, tetapi dari berkat-berkat, pertolongan dan kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tutup pemberitaan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Berikan kami hati yang penuh dengan kepercayaan diri, optimis, dan semangat menghadapi tahun ini. Apapun masalah dan tantangan di depan mata, biarlah itu menjadi sarana bagi kami untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan,
kami punya iman dan kami percaya penuh bahwa Tuhanlah yang akan berjalan bersama dengan kami. Tuhanlah yang akan menuntun, menolong, dan membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini seru doa kami yang kami naikkan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, apapun yang dilakukan oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Diberkati engkau dengan semangat, dengan kepercayaan diri, dengan optimisme yang daripada Tuhan. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus maju dalam Tuhan, terus optimis karena Tuhan menyediakan masa depan yang gilang gemilang bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.